Malaysia menghadapi krisis tenaga kerja yang serius setelah Indonesia mengambil keputusan tegas untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia. Keputusan ini bukan hanya sebuah kebijakan administratif biasa, tetapi juga sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi ingin menjadi pemasok tenaga kerja murah bagi Malaysia, yang selama ini terlalu bergantung pada pekerja Indonesia tanpa memberikan perlindungan yang layak. Selama bertahun-tahun, Malaysia telah bergantung pada pekerja Indonesia di banyak bidang, terutama di perkebunan, manufaktur, dan konstruksi. Tetapi alasan utama pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja Indonesia seperti penyiksaan, eksploitasi, gaji yang tidak dibayar, dan perlakuan buruk. Kasus penghilangan pekerja Indonesia yang baru-baru ini terjadi di Malaysia hanyalah satu lagi contoh perlakuan tidak manusiawi yang tidak dapat lagi diterima oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, Malaysia berada di tengah-tengah masalah. Mereka kekurangan tenaga kerja di banyak sektor penting, dengan kekurangan hampir 4.000 pekerja hanya di sektor perkebunan kelapa sawit. Jika masalah ini tidak segera ditangani, industri kelapa sawit Malaysia yang bertanggung jawab atas ekspor negara dapat mengalami kerusakan yang dapat mengakibatkan penurunan ekspor dan guncangan ekonomi yang signifikan. Pada awalnya, Malaysia pikir mereka dapat dengan mudah menggantikan tenaga kerja Indonesia, Bangladesh, Nepal, dan negara-negara Asia Selatan lainnya. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa situasi tidak semudah yang mereka bayangkan. Pekerja dari negara-negara tersebut menghadapi banyak tantangan saat beradaptasi dengan budaya kerja Malaysia, menggunakan bahasa yang berbeda, dan memahami sistem kerja yang telah lama diterapkan oleh pekerja Indonesia. Selain itu, kaum kiri Malaysia takut terjadi ketegangan sosial karena perbedaan budaya dan gaya hidup yang mencolok. Mereka menolak kedatangan tenaga kerja dari Asia Selatan. Indonesia, di sisi lain, terus berkembang dan berani mengambil sikap. Karena industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, dan hilirisasi sumber daya alam yang lebih maju, Indonesia sekarang lebih berkonsentrasi pada menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Ini adalah kebijakan yang sesuai dengan visi pembangunan yang mengutamakan kemandirian, ekonomi, dan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi pusat ekonomi besar, dengan buka lagi sebagai hanya pemasok buruh murah untuk negara lain, mengembangkan industri nikel dan manufaktur berbasis sumber daya alam adalah beberapa proyek besar yang menunjukkan transformasi ekonomi Indonesia. Indonesia tidak lagi bergantung pada Malaysia. Sebaliknya, Malaysia saat ini yang sangat membutuhkan Indonesia. Selama ini Malaysia telah mengambil keuntungan dari membayar pekerja Indonesia yang memiliki upah yang rendah dan asuransi yang rendah. Namun, sebagai akibat dari perubahan kebijakan yang dilakukan Indonesia, Malaysia harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak dapat memperoleh tenaga kerja dengan gaji mudah dan murah lagi. Meskipun demikian, tindakan Malaysia terhadap situasi ini belum memberikan solusi jangka panjang. Sebaliknya, meningkatkan upah pekerja asing dan memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja. Tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial dan budaya yang luas, mereka hanya mencoba mencari cara cepat untuk mendapatkan karyawan dari negara lain. Namun, pekerja Indonesia terkenal disiplin, ketekunan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya kerja Malaysia. Ini adalah masalah bagi tenaga kerja asing. Krisis tenaga kerja yang sedang terjadi di Malaysia tidak hanya masalah buruh, tetapi juga masalah cerminan, ekonomi, dan tenaga kerja asing yang tidak berkelanjutan. Malaysia sendiri menderita akibat ketergantungan yang berlebihan pada tenaga kerja murah dari luar negeri tanpa membangun sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan saat ini. Jika perusahaan tidak segera mengambil alih, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan mengurangi ketergantungan buruh asing, Malaysia akan kehilangan tempatnya dalam persaingan ekonomi global.
Sebaliknya, Indonesia telah menunjukkan kemampuan untuk berkembang dan berubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri. Keputusan untuk menghentikan pengiriman buruh ke Malaysia tidak hanya memberikan perlindungan bagi pekerja Indonesia, tetapi juga merupakan bagian strategis yang penting yang akan memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya sendiri. Mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia yang semakin meningkat yang memilih bekerja di negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan Timur Tengah yang menawarkan kondisi kerja yang sangat baik, Malaysia menjadi sulit untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas. Malaysia sekarang menghadapi pilihan yang sangat penting. Apakah mereka akan tetap mempertahankan model ekonomi lama yang bergantung pada tenaga kerja murah, atau mereka akan mulai mengubahnya dengan membangun sistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan? Jika mereka tetap memilih jalan biologi, mereka harus siap menghadapi krisis yang lebih besar dan kehilangan tenaga kerja Indonesia dan kekuatan ekonomi mereka yang semakin lemah. Dunia harus mulai sadar bahwa tenaga kerja Indonesia lebih dari sekedar buruh murah. Orang-orang ini berhak atas perlakuan yang layak, dan Indonesia telah membuktikan bahwa mereka mampu berdiri tegak sebagai negara yang berharga. Jika tidak, Malaysia akan tertinggal di peta ekonomi regional dan global. Akibat kebijakan imigrasi yang ketat, perlakuan yang tidak adil terhadap pekerja migran, dan tantangan ekonomi di kedua negara, tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia menjadi perhatian besar dalam krisis tenaga kerja. Banyak TKI menghadapi masalah seperti upah rendah, kondisi kerja yang tidak layak, atau deportasi karena status keimigrasian yang jelas. Meskipun demikian, sektor-sektor penting seperti perkebunan, konstruksi, dan manufaktur mengalami kekurangan tenaga kerja di Malaysia. Sebelumnya, pekerja migran dari Indonesia digunakan untuk sektor-sektor ini. Perbaikan regulasi tenaga kerja, perlindungan hak-hak pekerja, peningkatan jalur hukum, dan migrasi yang lebih aman dan transparan adalah langkah strategis yang diambil kedua negara untuk mengatasi krisis. Kesepakatan yang lebih kuat dan datat antara kedua belah pihak membantu menciptakan sistem perekrutan yang lebih adil dan menjaga kesejahteraan buruh pembantu di Malaysia. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.